Jadi begini dia. Jadi begini. Sebenarnya kan sebenarnya begini. Ketika orang yang lagi dalam pengawalan keluar dari tahanan, ini kan seyogianya orang yang mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan pengawalan kan itu juga harus tahu bahwa orang yang dikawal untuk keluar tahanan ini adalah orang yang sedang menjalani suatu proses perkara yang perkaranya mengundang perhatian publik. Ya, beda untuk perkara-perkara lain yang mungkin yang jauh dari liputan media, orang juga nggak tahu perkaranya apa, mungkin akan lebih aman. Tapi ini kan perkara yang mengundang perhatian publik dan wajah orang yang sedang dikawal juga itu dikenal karena berbulan-bulan ada di media elektronik dan di media cetak. Nah, jadi seharusnya ini sudah menjadi pertimbangan, menjadi perhatian bagi orang yang dapat tanggung jawab untuk mengawal agar tidak mengizinkan orang tersebut masuk ke area-area publik yang mudah dilihat dan dikenali orang. Nah, jadi harusnya juga ada klarifikasi dari pihak yang melakukan pengawalan itu bagaimana kronologis waktu yang mereka gunakan untuk pengawalan tersebut. Berapa lama besoknya, berapa lama di sininya, kan mereka yang kita kan nggak punya kewajiban untuk bertanya. Mereka punya kewajiban untuk menjelaskan karena masalah ini sudah menjadi masalah yang menjadi perhatian masyarakat karena ada orang yang dalam tahanan di luar tahanan dan juga berada di tempat-tempat umum. Kalau beradanya misalnya di rumah sakit, beradanya kemudian misalnya di pemakaman, misalnya kan orang maklum, oh izin keluarnya karena ada yang sakit, izin keluarnya karena ada yang meninggal dunia. Tapi kalau misalnya kemudian yang terlihat oleh masyarakat itu yang dipublikasikan dan yang diketahui oleh masyarakat izin keluar dari tahanan, tapi ada di mall, ada di pasar Sentul, ini kan jadi problem. Jadi harusnya juga ada etikat baik dari pihak yang melakukan pengawalan itu untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Pihak kejaksaan kepada pengadilan, dan kami percaya bahwa penegak hukum di Indonesia ini hari ini pasti akan melakukan putusan yang seadil-adilnya dan penegakan hukum itu pasti akan berjalan dengan baik. Mas Soni tahu siapa yang mengawal itu dan apakah dari KPK pengawal itu sudah memberikan klarifikasi sampai saat ini? Pihak pengawal itu belum melakukan klarifikasi kepada kami dan juga kepada Virus, ya belum ya Fai ya. Tapi kan kalau dari apa yang disampaikan statement oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan jelas bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan adalah pihak kejaksaan. Mas Soni sendiri dengan masih merasa keraguan sendiri dengan Pablo keluar, ingin mau mencoba cross check langsung ke pengadilan sendiri nanti dengan misalnya terekspos keluarnya Pablo sendiri pribadi Mas Soni sendiri. Jawabnya gini berarti. Sebenarnya seperti yang tadi Bang Mino bilang, kalau kita positive thinking sih ya dengan apa yang terjadi. Kalau dibilang kaget, ya kita kaget karena kan kita sama-sama tahu kalau di mana tahanan itu seharusnya berada gitu kan. Tadi Bang Mino bilang kalau ketika memang keluar, memang prosedurnya memang ada, memang pasti ada. Dan dalam undang-undangnya juga memang ada, dalam hal-hal tertentu memang bisa keluar. Tapi memang begitu yang akhirnya jadi pertanyaan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan aku, ini pertanyaan ketika kita sendiri tahu dari masyarakat ketika mereka bertanya, kok mereka bisa ada di luar gitu, memangnya mereka sudah bebas, itu satu. Kedua, mereka katanya menjenguk orang tuanya yang lagi sakit keras. Tapi kok mereka bisa ada di mall ini sama di Pasar Sentul gitu kan. Makanya loh, saya sendiri juga bingung, saya harus jawab bagaimana, kan saya nggak tahu bagaimana hukum itu yang harusnya terjadi seperti apa. Makanya saya nanya sama Bang Minola. Bang Minola menjelaskan, makanya dibilang benar, ini ketika dia lama di rumah sakitnya lebih lama atau lama di luarnya lebih lama. Karena yang saya tahu dari orang-orang sekitar, kalau misalnya kita izin untuk suatu hal yang luar biasa tersebut, kita harus pergi dari tempat kita awal ke tempat tujuan, balik lagi ke tempat awal. Itu prosedur yang benar-benarnya gitu kan. Dan ketika saya nonton infotainment untuk pengen tahu beritanya, benar, mereka pun mereka yang berbicara yang punya kuasa itu juga bilang begitu. Semua ada izinnya, mereka seharusnya pergi dari tempat awal ke tempat tujuan, balik lagi. Betul. Tapi kalau misalnya mereka keluar, itu saya dengar sendiri di infotainment, wah itu kita nggak tahu. Nah, berarti itu jadi pertanyaan saya, makanya akhirnya saya ngomong sama Bang Minola. Bang Minola ngambil sikap seperti sekarang ini. Untuk masalah nanti ke pertanyaan ke pengadilan lagi, mungkin nanti Bang Minola yang lebih paham untuk itu. Ya, jadi kalau misalnya apakah perlu cross check, saya kira nggak perlu cross check kan, karena artinya kan semua pihak sudah mengakui. Ya, semua pihak sudah mengakui. Pengadilan juga sudah mengetahui bahwa ada izin yang diberikan dan untuk apa izinnya. Pihak daripada Pablo dan kuasa hukumnya juga sudah mengakui bahwa memang ada izin keluar itu, ya yang sesuai dengan prosedur. Ya, mereka tadi bilangnya 1 hari ya Bang ya.
1 hari ya sih, saya nonton 1 hari ya. Ya, Tapi itulah. ketika bacain suratnya sempat bilang 5 dan 6, jadi makanya saya bingung nih. Tadi makanya tanya Iya. sama Mino itu 1 hari apa 2 hari jatuhnya, karena ketika dibacain suratnya itu 5 dan 6. Ya 5 dan 6 berarti 1 hari kan 24 jam lah. Mungkin kayak begitu kan. Hmm. Tanggal 5 keluar jam berapa, tanggal 6 balik jam berapa. Tapi kan yang seperti saya katakan tadi itu memang sudah sesuai dengan aturan, tapi apakah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan itu yang paling penting. Karena kalau memang misalnya tadi digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, ini kan juga dapat diartikan, ya patut diduga kan sebagai pelecehan kepada pengadilan juga. Ya dong ya, artinya dia mengatakan izin mau besuk orang tua karena sakit keras, perlu waktu sekian lama, tapi ternyata kemudian tidak digunakan seperti itu. Ini kan juga bentuk pelecehan, ya, bentuk kebohongan juga kepada pengadilan karena faktanya dia ada di mana-mana kan gitu ya, ada di mana-mana menjadi 2 tempat itu. Jadi ini juga menjadi mohon perhatian juga kepada penegak hukum, terutama kepada majelis. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya percayakan kepada penegak hukum.